Kunto Arif. Saya hormati Pak Kunto, Pak Jenderal beserta Ibu Mesta Rombongan. Selamat datang di Desa Seperti Baru. Dan selanjutnya kita akan undang Bapak Maijen Kunto Arif Wibowo SIP untuk menyampaikan sambutan dan juga sekaligus paparan yang bertemakan membangun desa untuk Indonesia bersama Maijen Kunto Arif Wibowo SIP. Hormat dan yang saya hormati Kak Ali Ahmad. Di sini nggak ada bapak, adanya kakak sama Ayu, betul lah. Kemudian yang saya hormati para sepuh, para senior, para pemangku agama yang ada hadir hari ini, kemudian yang saya muliakan dan yang saya acungi jempol buat teman-teman kades yang hadir hari ini, baik tuan rumah maupun dari kecamatan wilayah OI yang juga menyediakan waktu untuk hadir hari ini yang sangat luar biasa. Dan terutama saya apresiasi buat Kades Sukabumi, ini Kang Denny, ini Kang Faisal, ini Kang ini Mamang Henry dari Glegok Dalam Banyuasin, ini dari Desa Bojong Sawah Sukabumi, ini dari Desa Sisagara Sukabumi. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih. Saya hadir di sini sebetulnya karena beliau-beliau itu. Berarti ada yang masih tahu Golkar. Kita yang ini harus mengawal demi prioritas utama seperti itu. Jadi alhamdulillah lewat tangannya Kang Denny Sukabumi dulu muter, kemudian telepon-teleponan sama Nyamai gara-gara tidur satu hotel, kemudian nyampe hari ini. Jadi tahun 2016 sampai sekarang 2024 saya dapat listrik. Mohon diterima hadirnya saya menebus kesalahan 2016 kan tidak dapat listrik. Tapi karena dari desa ini kita bisa memberangkatkan dan bisa membuktikan kepada dunia bahwa penanganan Kadufa itu sebetulnya tidak sulit. Tinggal bagaimana pendampingan, bagaimana prioritas kerja, kemudian bagaimana menempatkan nilai bermasalah menjadi nilai ekonomis. Saya bercerita latar belakang dan saya tadi terima kasih disampaikan oleh riwayat tugasnya ada satu yang tidak disebut, yang sebetulnya adalah hutang saya Pak, yang menjadi keluhan salah satu yang disampaikan dari Pak Kades Pak Ali apa jabatan itu, yaitu Danrem Palembang 2016 yang pengantar saya sampai berangkat ke luar negeri karena menangani karhutlah di Sumatera Selatan. Jadi karena saya modal nekat dengan kepala desa, akhirnya ide ini diambil di kementerian dan saya disuruh presentasi di Kongres Climate Change 2016 di Maluku. Nah, yang akhirnya tulisan ini saya bawa sampai saya sekolah dan pasca ini dijadikan jurnal di UIN, kemudian menjadi masuk di jurnalnya scholarship tentang karhutla. Outputnya bencana menjadi peningkatan perekonomian rakyat. Jadi bukannya kita mencari penyebab kebakarannya, tapi dari disaster menjadi peningkatan perekonomian. Kemudian yang terakhir dari saya, sekali lagi saya datang ke sini adalah suatu tebusan hutang. Waktu saya dandan belum sempat ke sini, tapi Oki diwakili Oki dan Indralaya yang dimana lahan gambut itu saya jadikan kebun nanas pada saat itu, dan akhirnya menjadikan kebijakan anggaran di tingkat pusat dan mitigasi bisa turun ke desa. Pada saat itu saya menggunakan Babinsa wilayah Kodim ke Oki, kemudian beserta masyarakat kelompok tani yang ada di wilayah Oki. Di situ juga sempat saya dengar isinya begini, Pak, saya petani sawit, tapi sekarang saya mau jadi petani nanas, tapi hiburan saya sawit.
Berarti udah keren dong saya bilang itu. Iya Pak, karena kita mau kegiatan event SEA Games dong, SEA Games ya di Palembang. Itu dua di Palembang itu, satu kebakaran hutan, yang satu lagi ada danau yang mau dipakai lintasan triathlon. Kalau ini gagal maka di Palembang tidak jadi. Pada saat itu sebagai danrem dipanggil, bagaimana cara menyelesaikan ini? Saya bilang karhutla insya Allah bisa Pak selesai. Yang kedua, danau mungkin dari teman-teman yang lain. Enggak, waktu tinggal 2 minggu. Kalau ini gagal, Palembang menjadi tuan rumah. Nah, pada saat itu saya berangkat sekolah. Tapi selama liburan, saya pulang ke Palembang. Ngaduk-ngaduk danau di Jakabaring itu dari PH 3 jadi PH 8. Lalu Presiden OCHA datang ke Indonesia, menguji sama atlet, disuruh coba air ini dari PH 3 menjadi PH 8. Dan alhamdulillah sesuai dengan standar lomba dunia itu, maka Palembang dijadikan tuan rumah. Jadi waktu surut banyu memang surut kering misalnya kan, sekarang kering kan. Nah masuk tangan kan susah Pak sekarang di sawah, dikarenakan nggak resek ke steno itu. Nah sekarang permasalahan kami ini Pak, tanah ini sawah tapi mineral tanahnya Pak. Ya, saya semangat sekali melihatnya gitu. Saya malu Pak, saya muda, melihat yang senior begini masih antusias, saya lebih malu lagi. Beliau aja masih mau gawe, apalagi gitu. Tapi itulah hebat Om Palembang, Om Sumatera Selatan ini kan, nggak ada pengangguran Pak, semua pegawai. Entah aku pegawainya apa, pokoknya pegawai. Pegawai tak kemana pegawai, mana pegawai terus. Saya tidak secara teknis, tapi ada pendekatan yang bisa kita lakukan. Kasus yang ada di dalam pengelolaan di desanya Pak Kades ini di Brebes Dalam, dulu kontak. Kita bicaranya dari aspek sosial budaya, sosial ekonomi, kemudian ada teknologi tepat guna. Nah, saya menemukan 3 metode ini dalam penyelesaian kasus karhutla ini dengan peningkatan perekonomian dan ditambah teknologi tepat guna. Yang pertama memang dalam tata kelola sosial budayanya ini kan harus ada metode yang bisa meningkatkan sumber daya manusia. Kalau di sini tingkat dengan sosial budaya yang kental dengan mungkin agama, mungkin kesenian, mungkin dan segala macam, ini menjadikan tradisi dulu. Bapak ini dulu desa ini tempat pembakar, tempat maling, tempat pembalap, kemudian nggak ada yang mau datang. Dan tidak ada dari kabupatennya datang ke desanya beliau. Saya masuk, saya bikin ulang tahun korem itu di tempatnya beliau ini. Saya bikin wisata. Waktu itu saya bikin sepeda. Pendekatannya ke olahraga. Kemudian pelan-pelan lahan gambut ini kita mulai perbaiki tanahnya. Sampai sekarang Pak, yang tadinya asamnya tinggi, sampai kita menemukan salah satu produk mikrobakteri kita itulah awalnya dari penanganan gambut yang ada di tempatnya sih. Bagaimana mentreatment dulu awalnya juga seperti yang Bapak sampaikan tadi, tanahnya mengering, kemudian membuka, kemudian oksigennya itu tinggi, lalu kebakaran mudah. Di kepala saya waktu itu bagaimana tanah itu tidak membuka dulu. Karena apa? Haranya tidak kontak, overnya tinggi. Kita treatment itu, sehingga rongga udara yang mengibatkan api jadi besar itu sebetulnya faktor oksigennya. Waktu itu saya sama Bapak siapa ini? Mislan dari desa Sergini Baru. Kegiatan masyarakat di sini apa Pak? Itulah sawah. Kendala yang ada di sini apa Pak? Ini masalah sawah tuh banjirnya agak kering. Berarti air. Airnya ya. Terus Susah bertanam. untuk hasilnya gimana Pak? Hasilnya Bagus. tidak bisa bertanam, tidak hasil. Pacak 15 tahun sudah tinggal.
Harapan kedepannya gimana Pak? Nah itulah maksud gue itu apa buat cak mano saluran banyu irigasi ya pakai mana itu. Biar lebih maju lagi. Ya bisa 2 kali. Iya biar sekali juga jadi lah. Ini berapa kalau di sini berapa kali panen? Satu kali panen. Kalau di sini Pak, apa namanya teknologi yang udah masuk buat di pertanian kayak gimana Pak? Bapak kemarau, nah itu mobil combat itu panennya. Kalau dari belum ada. Ya kalau untuk kemarau mobil combat untuk panen padi. Jadi dari cara bertani di sini kayak gimana Pak? Cara bertaninya manual semua. Iya. Dari mulai pengolahan tanah, Pengolahan anak padi, pengolahan tanah semuanya manual. Paling nanti waktu panen baru ya, pakai juga mesin. tergantung kalau kemarau banjir ya ada air nggak bisa manual lagi Nggak baca. biarin. Wih. Dengan kegiatan ini harapan Bapak apa ke depannya? Semoga pemerintah tuh bisa membantu masyarakat desa Sumber Baru ini untuk menambah apa tuh jumlah panen lebih banyak, ya sawah bisa diolah kembali di sini. Sebelumnya saya terima kasih kepada seluruh jajaran Kades wilayah aktif yang diinisiasi oleh teman dari Kades wilayah Jawa Barat, yang tentunya kita di sini membangun komunikasi yang menuju kepada sharing informasi, kemudian juga coba membangun komunikasi yang berdasarkan pada nilai ekonomi, kemudian juga berharap kepada nilai edukasi yang berkelanjutan. Jadi harapan saya mengikuti desa inisiasi dari Kades wilayah ini suatu inspirasi dan suatu aspirasi yang bagus buat saya. Pertama adalah satu komitmen, kedua mau mendengar dari orang lain, dan yang ketiga kita mencoba melakukan satu hal yang paling mungkin bisa kita lakukan menjadi nilai bermanfaat. Tadi disinggung masalah pertemuan hari ini akan menjadi inovasi baru untuk pertemuan skala nasional terhadap kades-kades di seluruh Indonesia. Saya katakan seperti itu karena kita bisa, karena kita mau mendengar, kemudian kita melakukan. Jadi ini adalah inspiratif juga, inisiasi yang paling bagus buat saya nih, guys. Mudah-mudahan se-Indonesia ini bisa ditiru dari Kades Indonesia, saling bertukar, mungkin wajib kunjung, kemudian saling bertukar hasil mulai produksi dan masing-masing desa. Ini membangun nilai ekonomi tambahan juga, dan juga menopang ketahanan nasional pada pariwisata. Baik, terima kasih.